Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dialah Allah yang menghidupkan, Dialah Allah yang mematikan. Hidupku dan matiku hanya untuknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di Cahaya Iman Gelora Radio, suara kreativitas. Seperti biasa, setiap minggu malam kita akan bersama-sama Ustadz Syahrial untuk mendengarkan kajian Islamiyah selama 1 jam ke depan. Dan nanti untuk teman-teman juga bisa mengirimkan pertanyaan di 0851 9478 9011. Karena kemarin ada yang ngechat saya, Bang Daus, boleh nanya seputar nikah nggak? Boleh ya, tapi bebas pertanyaannya apa, tapi kapan Ustadz bisa jawab ya kalian harus bersabar gitu ya, sahabat kreatif. Baik, demi mempersingkat waktu langsung aja kita serahkan kepada Bang Ariel Ilham untuk memandu acara ini hingga selesai nantinya. Kepada Bang Ariel, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Daus. Baik, kita akan langsung mendengar paparan. Sebelum itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, akhir malam ini kita akan ditemani oleh Ustadz Syahrial dengan pembahasan kita yaitu adalah salah kaprah dalam beragama seperti apa, dan kita akan mendengar paparannya. Bagi teman-teman nanti bisa juga bisa menanyakan setelah Ustadz memberi materinya. Oke Ustadz, kita langsung aja seperti apa pembahasannya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhaqna bis salihin. Amma ba'd. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya semua kita bisa berhadir di Google Meet ya, melalui media Google Meet di kesempatan Cahaya Iman melalui Gelora Radio. Mudah-mudahan kehadiran dan pertemuan kita melalui media ini kiranya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan tema salah kaprah dalam beragama, saya kira ini tema umum ya, dan ini terkait dengan pemahaman keagamaan seseorang terhadap ajaran Islam. Nah, mungkin saya mengawali dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang pertama sekali, ayat yang pertama turun ya, yaitu surah Al-Alaq. Nah, di ayat itu Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang pertama sekali turun yang memberi penegasan ya secara terang terkait dengan pentingnya belajar ya, pentingnya memperoleh ilmu pengetahuan ya, yang walaupun memang pada ayat ini kalimat Allah itu Iqra itu disesuaikan dengan masyarakat Arab yang pada saat Al-Quran pertama sekali diturunkan, kebanyakan mereka itu masyarakat yang tidak pandai membaca. Maka Allah katakan Iqra, dan perlu kita ketahui bahwa membaca ini dalam maknanya yang luas, begitu ya, membaca dalam makna yang luas, tidak dalam makna yang sempit. Ini merupakan salah satu pintu utama untuk mendapatkan pengetahuan. Artinya dengan membaca dalam makna umum, dalam makna luas. Jadi membaca bukan hanya melihat tulisan lalu membaca, bukan hanya setakat itu ya. Membaca ini nanti bisa dimaknai dengan cara belajar ya,
Dan belajar itu juga cukup beragam, medianya, caranya, ya, metodenya dan seterusnya. Nah, intinya di ayat tadi itu substansinya adalah bagaimana Allah menginginkan umat Islam ini untuk memperbanyak pengetahuan, ya, karena diketahui dan diyakini betul bahwa pengetahuan yang luas itu kemudian bukan hanya sekedar menjadikan orang yang memiliki ilmu itu kemudian dia bisa berjalan dengan bisa berjalan di jalan yang benar, ya, bisa berjalan di jalan yang lurus, ya, tapi di sana manfaatnya, faedahnya cukup banyak, ya. Jadi sampai-sampai pada akhirnya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, di mana pada akhirnya orang-orang yang memiliki pengetahuan itu bukan hanya sekedar amalnya akan betul, ya, kehidupannya akan teratur, hidupnya akan terarah, ya, dia akan tenang dalam menjalankan apapun di kehidupan dunia ini karena dia tahu arah kemana yang dia harus tuju, tahu dia apa yang harus dia lakukan dan seterusnya, tahu dia mana hak mana yang batil. Tapi pada akhirnya orang yang berilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman misalnya waqul rabbi zidni ilma. Jadi Allah menginginkan setiap kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah tambahkan kepada kita ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi ilmu ini tidak akan bertambah, ya, kalau sekedarnya kita bersikap netral, pasif, ya, dan tidak proaktif. Tapi Al-Quran menginginkan ummah ini mulai daripada doa, ya, doa ini kan setidaknya itulah bentuk daripada azam yang ada dalam hati seorang agar kemudian Allah memberikan pengetahuan yang luas kepadanya, setidaknya ada di hatinya kemudian terucap dalam doanya. Nah, sampai nanti Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini kalimat yang saya kira bagaimana Allah memerintahkan hambanya ini untuk menambah pemahaman keagamaan ataupun pengetahuan dan wawasan lainnya. Dan itu saya kira cukup teknis, ya. Allah mengatakan bertanyalah pada yang ahlul ilm, ahlul dzikr. Jadi disebutkan sebagai ahlul dzikr, tapi mereka para ulama cendekiawan, ya, intelektual, orang yang berilmu. Jadi tanyalah mereka, kata Allah, jika kalian tidak tahu. Nah, jadi ini saya kira perintah yang sudah cukup teknis. Bagaimana kemudian melalui interaktif, ya, interaksi antara seseorang itu dengan orang yang berilmu, dengan para ulama. Nah, di situ seorang akan menambahkan ilmu pengetahuan seperti yang Allah sebutkan tadi, waqul rabbi zidni ilma. Dan nanti banyak, ya, di ayat-ayat yang lain Allah memberi perumpamaan, misalnya qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, misalnya. Jadi apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, jadi ini saya kira beberapa ayat, dan tentu di sana ada banyak ayat, dan begitu juga nanti dengan hadis-hadis Nabi yang mengingatkan dan menganjurkan serta mengajarkan kita bagaimana kemudian setiap kita ini memperbanyak ilmu. Nabi mengatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bi tariqan ila jannah, dan seterusnya. Dan agama ini basisnya itu adalah ilmu pengetahuan, ya, basisnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini yang kita maksudkan bukan hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan itu umum. Jadi ilmu itu umum. Jadi ilmu itu ada dua, kita katakan. Jadi ada ilmu yang sifatnya empirik, ada ilmu yang sifatnya dia berbasis wahyu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada kalimat Allah misalnya wa idza qila lil muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'ala aba'ana aw law kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, jadi di situ Allah mengisyaratkan kepada dua sumber pengetahuan. Jadi ada yang sumbernya adalah pengalaman, ya, dan eksperimen yang dilakukan oleh manusia, ya, berdasarkan pengamatan terhadap alam sekitarnya. Dan ada satu lagi ilmu itu sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-dua ini menjadi penting, ya, karena ilmu alam ini itu akan memberi
penjabaran, penjelasan, pendetilan, ya, keterangan-keterangan terhadap ilmu wahyu itu sendiri. Jadi berapa banyak ayat Al-Quran pada hari ini itu tidak diketahui maknanya dengan sesungguhnya, sampailah kemudian di sana ditemukan ragam temuan ilmiah. Nah, sehingga orang-orang ulama-ulama hari ini pun lebih mudah ketika mereka menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya kauniyat. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu dikatakan dengan ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang fakta alam, ya, alam semesta ini. Jadi orang kemudian bisa menjelaskan itu lebih detail, ya, ketika kemudian mereka mengetahui hakikat penciptaan alam ini. Begitu juga misalnya dalam hal ibadah, misalnya kita semakin yakin salat, misalnya semakin yakin dengan puasa itu, karena memang di sana ada temuan yang sifatnya saintifik, ilmiah, dan itu ciri daripada agama Islam ini. Jadi agama yang argumentatif, agama yang ilmiah, yang semuanya bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin orang kemudian yakin dengan agama Islam ini. Dan itu yang kemudian menyebabkan kenapa Islam ini diterima di negara-negara maju. Kenapa? Karena agama ini pada akhirnya dibuktikan dia selari dan sesuai dengan pengetahuan dan temuan manusia. Dan itu semua peran dan fungsi ilmu pengetahuan umum tadi untuk kemudian memberi penjelasan, pendetilan dan penjabaran terhadap ilmu wahyu. Sehingga kita dalam agama ini bukan hanya kemudian mengetahui cara salat yang benar dan segala macam, tapi itu meyakinkan kita tentang maksud dan tujuan daripada salat, maksud dan tujuan daripada puasa, maksud dan tujuan daripada ibadah-ibadah lainnya ataupun aturan-aturan lain yang diatur oleh agama ini. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian bahwa dalam kita beragama ini, apalagi di sana Allah menuntut kita dalam satu firman-Nya, udkhulu fi silmi kaffah. Jadi kita dituntut untuk betul-betul Islam ini secara lahir batin, ya, Islam bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tapi juga didasarkan kepada pengetahuan. Itu namanya kaffah. Jadi kita tahu dalilnya, ya, kita tahu kalau kita salat misalnya begini, kenapa kita salat begini, kenapa misalnya kita baca ini dan seterusnya. Jadi hendaknya itu dipelajari, dan oleh ulama di sana membagi ilmu itu, ada yang ilmu yang sifatnya kifayah, ada yang ilmu itu sifatnya itu ain. Maksudnya ada ilmu yang itu cukup diketahui oleh sebagian orang dalam beragama ini, ada ilmu memang yang harus diketahui oleh setiap individu, yang kemudian nanti konsekuensi hukumnya itu adalah fardhu ain. Artinya kita tidak akan sah dalam beribadah ini, kita tidak akan sah dalam menjalankan agama, ya, terutama terkait dengan ritual sehari-hari seperti salat, puasa, zakat, haji, sampai kemudian kita mengetahui ibadah itu plus dengan dalil-dalilnya, kira-kira begitu. Nah, jadi kita tahu dasar ilmunya. Jadi kalau misalnya kita berwudu, kita tahu rukun wudu, apa yang wajib pada saat kita berwudu, apa yang wajib yang perlu kita basuh dan seterusnya. Begitu juga misalnya dalam salat. Jadi kita perlu tahu mana yang wajibnya, mana yang sunatnya, ya, dan seterusnya. Dan itu perlu pengetahuan yang sedikit lebih detail. Jadi tidak cukup hanya sekedar misalnya melihat-lihat orang, mereka wudu begini, lalu kita pun wudu seperti melihat orang berwudu. Begitu juga misalnya kita lihat orang salat, ternyata salat begini. Orang berpuasa lalu kemudian kita cuman tahan makan, tahan minum, begitu kan. Begitu juga sampai orang pergi ke haji, lihat orang saya tawaf keliling, ya udah keliling aja pun kita kan, keliling Ka'bah. Orang sa'i jalan-jalan, orang di Arafah cuma duduk ngobrol. Jadi orang pada akhirnya melihat agama ini sesimpel itu, ya, sehingga tidak perlu mengetahui dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Nah, sehingga itu kerap kali kemudian memunculkan praktek-praktek yang keliru di dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, ya, di dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Di sana kita meminta doa kita kepada Allah, apa kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi, orang-orang yang siddiq, yang jujur iman mereka dalam beragama ini. Jalannya orang-orang syuhada, jalannya orang-orang saleh, jalannya mereka. Dan kemudian kita pertegas lagi, ghairil maghdub waladdallin.
Jadi bukan jalannya orang-orang yang engkau telah murkai mereka, orang-orang yang telah dimurkai. Siapa mereka? Orang Yahudi. Ya, dan orang-orang yang semisal dengan Yahudi. Nah, kenapa mereka Yahudi ini? Mereka adalah orang yang diberi ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi apa? Waladhdallin. Siapa dhal? Nasara, orang Nasrani atau orang-orang yang sejenis dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Kenapa Nasrani ini? Karena mereka ini punya ilmu. Mereka orang Nasrani ini, mereka beramal tapi mereka tidak didasarkan pada ilmu. Nah, jadi saya bisa mengatakan bahwa kedua sampel ini dua-dua tidak betul. Nah, ini yang juga nanti bisa katakan mungkin dalam bahasa judul tadi ini ya, kalau dalam perspektif Al-Quran ini namanya salah kaprah. Ada orang punya ilmu tapi dia tidak berakhlak sesuai dengan ilmunya. Ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga kemudian dalam kehidupannya dia tidak mencerminkan orang yang berilmu. Ya, jadi dia tidak berakhlak. Dia punya ilmu tapi keberagamaannya buruk misalnya, ya, pengamalan agamanya buruk, tapi dia berilmu. Tidak konsisten dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini orang yang berilmu ini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang ini, mathalul ladzina nahummilut taurah tsumma lam yahmiluha kamathil himar yahmilu asfara. Ini orang-orang ini diumpamakan seperti keledai. Jadi dia punya banyak pengetahuan tapi dia tidak mengamalkan pengetahuan tersebut, sehingga konsekuensinya adalah apa? Muncul praktek-praktek yang jahil, ya, praktek-praktek yang buruk di dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam interaksi sosialnya dengan masyarakat maupun kemudian interaksi agamanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu. Itu yang kita lihat hari ini di banyak sikap dan perilaku sebahagian para intelektual, ya, walaupun itu intelektual Islam, mereka paham agama tapi kemudian komitmen mereka dalam menjalankan agama ini sangat rendah. Jarang mereka hadir ke masjid misalnya, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Dan begitu juga yang satu lagi itu orang Nasrani. Orang Nasrani ini adalah orang yang sangat proaktif dalam beragama tapi tidak didasarkan pada ilmu. Nah, sehingga karena mereka begitu semangat dalam beragama dan ilmunya tak ada, maka kemudian yang terjadi apa? Mereka-reka dalam beragama. Muncullah berbagai macam bid'ah dan khurafat. Jadi kenapa khurafat dan bid'ah ini muncul dalam praktek keagamaan masyarakat? Karena agamanya itu tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan, tidak didasarkan kepada dalil-dalil dan argumentasi ilmiah dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga muncul berbagai macam praktek yang menyimpang daripada yang sebenarnya. Maka oleh karena itu penting, ya, bagi kita yang notabene adalah orang yang beragama, ya, sebagaimana Allah berpesan dari kepada kita, udkhulu fis silmi kaffah. Ya, jadi masuklah ke dalam agama ini secara menyeluruh. Nah, ini menyeluruh ini ada konsekuensi. Jadi ketika kita beragama lahir dan batin, maka konsekuensinya adalah kita harus mengetahui apa yang selama ini kita kerjakan. Ya, jadi jangan sampai apa yang hari ini kita kerjakan lalu kemudian kita tidak mendapatkan apresiasi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh para ulama mengatakan dalam satu ungkapan mereka, kullu amalin bila ilmin fa'amaluhu mardud. Jadi kullu amal bila ilmin, jadi katakan setiap amalan yang tidak didasarkan pada ilmu, maka amalan itu tertolak, begitu. Itu kalau konteksnya tadi ibadah. Tapi saya kira dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, kita tidak hanya dalam urusan ibadah, yaitu kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kan hanya beberapa menit. Nah, tapi di sana ada kehidupan yang lebih luas di dunia ini dibandingkan dengan hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu interaksi sosial, muamalah, ya, dan ini juga butuh kepada pengetahuan, ini juga butuh kepada agama. Berapa banyak orang transaksi di pasar misalnya, ya. Jadi mereka tidak ngerti mana halal mana haram, sehingga banyak orang hari ini terjebak dengan praktek riba, ya, dan lain-lain. Begitu juga misalnya ketika mereka masuk dalam rumah tangga pernikahan. Lihat saja hari ini berapa banyak orang gagal dalam rumah tangga, membangun bahtera keluarga, ya. Jadi mereka punya nafsu menikah, tapi mereka kemudian tidak mampu mempertahankan pernikahan mereka, sehingga pada akhirnya angka perceraian di Indonesia ini semakin hari semakin meninggi, ya, dan kita tidak tahu kapan ini akan melandai, apalagi sampai kemudian angka itu turun, ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, jadi kenapa
Karena memang itu tadi. Jadi orang hari ini beragama, orang hari ini hidup sehari-hari itu tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Jadi sehingga kita melihat dalam masyarakat itu jadi ada satu yang hilang dari mereka memang. Ya, orang pada akhirnya menjadi seperti Jadi dalam satu ungkapan disebutkan hatibul lail. Hatibul lail itu orang yang mencari kayu bakar di malam yang gelap. Jadi kita bisa bayangkan orang yang mencari kayu bakar di malam yang gelap itu, ya, kayu bakar itu biasanya kayu yang kering, ya. Kayu yang kering itu kayu yang sudah lama terbiar di hutan misalnya, sudah lama terbiar dan dia sudah kering, karena hatib jadi hatab, pernah baca tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu dan seterusnya, itu hammalatul hatab. Istri Abu Lahab itu nanti di neraka itu dia membawa kayu bakar, ya, untuk membakar Abu Lahab. Jadi hatab itu kayu, hatib itu orang yang mencari kayu bakar. Hatibul lail, orang mencari kayu bakar di malam hari. Jadi filosofinya adalah orang mencari kayu bakar ini kayu yang sudah lama terbiar, kayu yang digunakan untuk dibakar, kayu yang sudah kering. Dan biasanya kayu yang seperti itu kerap kali memang karena dia sudah terbiar sekian lama di tanah itu bisa jadi di bawahnya itu ada ular, ya. Di bawahnya ada kalajengking. Itu maka binatang-binatang yang berbisa itu kerap menjadikan kayu, tumpukan kayu yang sudah terbiar lama yang digunakan untuk kayu bakar itu biasanya tempat rumah mereka. Nah, lalu kita bisa bayangkan orang dalam gelap, ya, di malam hari meraba-raba lalu mencari kayu itu. Nah, begitu kayu itu dia mulai memasukkan tangannya ke bawah untuk menggendong kayu tersebut untuk dibawa pulang. Nah, kita bisa pastikan, ya, dia akan mendapatkan serangan dan gigitan binatang berbisa. Kira-kira ungkapannya demikian, ya. Jadi ini sebuah filosofi tentang keberagaman orang-orang yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan, di mana pada akhirnya itu justru akan membinasakan mereka. Saya sering bilang kepada anak saya yang kecil di rumah itu, nak, kalau wudu yang benar. Karena Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Jadi karena orang yang tidak sempurna wudunya justru dia akan dibakar nanti pada hari neraka. Bayangkan orang berwudu tetapi di mana harusnya wudu itu mendapatkan dia pahala menjadi cahaya pada hari kiamat, tapi justru wudu itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Saya ingatkan anak saya kecil masih, ya, yang satu umur kelas 4 SD, yang satu umur kelas 2 SD. Saya selalu bilang sama dia, kalau wudu yang betul, wudu masuk syurga, jangan wudu masuk neraka, saya bilang. Nah, jadi saya ajarkan mereka berwudu. Saya bacakan dalil itu, wailul lil aqabi minan nar. Begitu juga dalam salat misalnya. Saya baca, saya sampaikan mereka cara salat yang betul dan seterusnya. Saya ajarkan, jangan salat orang masuk ke dalam neraka. Jadi salatlah salat orang yang masuk ke dalam surga, salat yang pada akhirnya memberikan kita pahala dan kebaikan. Nah, karena seperti itu ada banyak orang pada hari ini mereka konon beragama, tapi agamanya tidak didasarkan kepada basis pengetahuan. Sehingga mungkin secara lahiriah terlihat mereka ini betul agamanya, padahal sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka kita khawatir, ya, amalan yang dikerjakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat di dalam Al-Qur'an itu. Ya, Allah sebutkan apa? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah. Jadi ada orang nanti pada hari kiamat dia amilatun nasibah. Orang yang di dunia ini berbuat, dia bekerja tapi nasibah. Jadi dia rugi, dia tidak mendapatkan apa-apa di hari kiamat, tidak berbalas. Nanti baca surah Al-Kahfi itu Allah bilang apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ya, sampai Allah katakan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ulaika alladziina kafaru yatrahu liqa'i rabbih fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Jadi orang mengira dia berbuat baik ketika di dunia, tapi justru yang terjadi apa? Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum. Jadi amalan mereka justru menjadi habitat. Habitat itu artinya gugur, batal amalannya. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan kami tidak timbang amalannya nanti pada hari kiamat. Ya, ada di ayat yang Allah katakan faj'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Kami jadikan amalan mereka itu seperti haba'an mansura, seperti fata morgana. Jadi tidak ada nilai apa-apa. Jadi seakan-akan ada tapi hakikatnya tidak ada. Jadi saya kira
kembali pada penekanan awal tadi. Jadi dalam beragama ini penting sekali ya kita belajar ya. Maka saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang ada di grup ini dalam usahanya untuk memperdalam ilmu agamanya, agar itu tadi ya, supaya kita ini lurus dalam beragama ya. Jadi sembahyang kita betul insyaallah ya, puasa kita begitu, wudu kita juga demikian, dan lain-lain. Bukan hanya dalam ibadah kita katakan tadi, tapi juga dalam praktek kita bermuamalah. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berlalu lintas, banyak hal ya. Banyak hal, bagaimana kita di pasar ya, transaksi jual beli yang pada hari ini begitu inovatif ya, begitu luar biasa perkembangannya. Bagaimana itu semua? Apakah itu semua menjadi halalkah, haramkah ya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini keliru dalam memutuskan sesuatu ataupun dalam melaksanakan sesuatu, dan belum lagi nanti dengan hal lainnya, dengan soal pemikiran keagamaan hari ini yang datang dari luar misalnya kan, dengan konsep-konsep pemahaman keislaman ala barat misalnya yang datang, yang masuk ke dalam masyarakat kita, masyarakat timur, masyarakat Islam. Bagaimana kita menyikapi dengan konsep-konsep pemahaman keagamaan itu ya, pemikiran keagamaan yang datang dari barat. Bagaimana kita membantah syubhat yang datang dari mereka, atau tashkik namanya ya. Bagaimana itu? Dan itu semua butuh kepada ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, ada banyak sekali anak-anak kita yang hari ini terseret mereka dalam pemikiran-pemikiran yang keliru, sehingga pada akhirnya melahirkan sikap-sikap keberagaman yang juga keliru, sehingga bahkan pada akhirnya mereka punya persepsi yang buruk terhadap Islam, menjadi corong pembelaan terhadap keyakinan kafir ya, corong pembelaan terhadap pemikiran orang-orang barat. Nah, itu kenapa? Karena pemahaman keagamaan tadi yang begitu dangkal, dan orang-orang suka abai, dianggap tidak begitu penting. Padahal inilah gunanya kita berilmu ya. Jadi dengan berilmu ini kita bisa lurus dalam hidup kita di dunia ini, baik dalam kaitannya dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Saya kira demikian dulu ya. Mungkin paparan singkat dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kita silahkan. Mungkin ini sampai dengan ini sekarang di saya ini di jam 21:03 ya. Mungkin insyaallah sampai 21:15 ya. Insyaallah ya. Jadi kita ada waktu lebih kurang 10 menit ataupun 15 menit lah, boleh untuk bertanya insyaallah. Silakan. Oke, ini ada 3 pertanyaan yang udah masuk ke saya, tapi kita coba satu dulu ya Ustaz. Boleh. Takutnya nggak kekejar waktunya juga, kita coba dulu. Boleh. Ini ada teman kita ya Dono, ada Haryanto yang ada di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haryanto yang ada di Bekasi mau bertanya, Ustaz, apakah wanita boleh berdakwah? Dikarenakan saya pernah mendengar di salah satu radio mereka mengharamkan apapun seperti kita mendengarkan suara wanita. Nah, yang jadi pertanyaan saya sempat berpikir, kalau seperti itu ibu kita pun ketika mereka mengajarkan ilmu kepada kita, termasuk apakah itu haram juga, Dok? Apakah itu haram juga? Nah, apakah hal seperti itu orang saleh, apakah seperti itu orang salah kaprah juga? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin ya Rabb. Baik, jadi terkait dengan keberadaan perempuan di ruang publik ini ada 2 ini. Yang pertama soal suara perempuan, yang kedua keberadaan perempuan di ruang publik. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat di sana disebutkan wa qul lil mu'minin wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna dan seterusnya. Itu nanti bisa dibaca di surah An-Nur ya. Saya tidak hafal persis ayat tersebut, tapi berdasarkan ayat itu nanti oleh para ulama di sana berdiskusi tentang suara perempuan, karena di hujung ayat itu Allah mengatakan
wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jadi tidak boleh jadi perempuan itu menggerakkan ketika dia jalan, misalnya dia menggerak-gerakkan kakinya itu, lalu kemudian gelang yang ada di kakinya itu. Jadi orang Arab itu saya perlu jelaskan sedikit dulu biar paham ayat itu ya. Itu di surah An-Nur, coba saya cek ya, di surah An-Nur ayat wa qul lil mu'minat wa qul lil ya. Ini ada ya, ayat sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini di surah An-Nur ayat 31 ya. Nanti bisa dibaca kembali masing-masing. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ba'dha wa la dhahara minha illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin wa la yabdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna, dan seterusnya sampai kepada kalimat di hujungnya itu wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jadi perempuan itu tidak boleh menggerak-gerakkan kakinya itu, menghentak-hentakkan kaki ketika berjalan, sehingga kemudian gelang yang ada di betisnya itu atau di hujung betisnya itu, ya di atas tumitnya itu ya, itu kemudian suara itu terdengar di orang-orang yang dia lewati. Nah dulu orang jahiliyah itu, perempuan jahiliyah, saya kira sisa-sisa budaya itu masih ada di kita. Nanti kalau lihat sebagian perempuan hatta di Indonesia ini mereka menggunakan gelang di kaki mereka, walaupun gelang itu lebih kepada mungkin tali kaki ya, kayak kayak kalung begitu, kalung emas biasanya ya. Biasanya orang kan pakai kalung emas itu di tangan, di leher. Nah, ada sebagian perempuan itu menggunakan kalung emas itu di kaki mereka. Dan terus terang saja penggunaan kalung emas di kaki itu akan terbaca berbeda dengan laki-laki dibandingkan ketika misalnya seorang laki-laki melihat kalung itu ada di tangan mereka atau di leher. Nah, jadi kesan di kaki itu lebih seksi dibandingkan dengan di tangan. Itu kesan yang ditangkap oleh laki-laki ketika mereka melihat gelang itu ada di hujung ataupun di atas tumit kaki perempuan. Dan perempuan itu sengaja memang menggunakan gelang itu. Ini tentu bagi perempuan yang tidak menutup aurat begitu ya. Nah, dia sengaja menggunakan gelang kaki itu untuk menambahkan untuk menambahkan keseksian kakinya. Jadi untuk mengumbar untuk membuat laki-laki itu semakin tergoda. Itu di antara tujuan. Walaupun itu mungkin perempuan tidak akan pernah mengaku itu, tapi itu sesuatu yang terbersit di hatinya dan secara psikologis kita bisa mengatakan demikian. Gitu ya. Jadi bukan ingin mengatakan apa, tapi itu kebiasaannya seperti itu ya. Nah, dia untuk menambahkan itu tadi ya, untuk lebih membuat laki-laki ini tergoda. Makanya nanti ada hadis Nabi itu dikatakan ada perempuan itu yang mereka ini menjadi ciri penduduk neraka. Di antaranya itu Nabi mengatakan kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilah. Jadi mumilatun ma'ilah ini adalah perempuan yang kalau jalan itu berlenggak-lenggok. Nah, kenapa dia jalan lenggak-lenggok ini? Dia untuk menambah agar dia itu kelihatan lebih menawan, ya, lebih seksi, dan itu tentu untuk membuat laki-laki semakin tergoda kepada si perempuan tersebut. Nah, termasuk juga dengan gelang yang ada di kaki. Nah, kalau orang jahiliyah dulu itu di gelang kaki itu mereka di samping gelang tadi itu jadi ada dua semacam berbunyi, dia ada semacam dua biji kelereng atau apa istilahnya itu. Itu biasanya di kalung India, orang India pakai itu. Jadi kalau dia bernyanyi, kalau dia menari, kalau dihentak-hentakan bunyi krik 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 begitu. Nah, jadi ada semacam itu di kaki orang. Itu orang Aceh sendiri. Kalau Arif misalnya Firdaus pernah atau coba tanyalah sama Mama di rumah itu ya, orang Aceh dulu dia ada pakaian adatnya itu di kakinya ada gelang, dan di gelang itu ada dua biji itu dibunyi dia. Dia kalau ada semacam apalah ya, dia kalau dihentak-hentakkan kaki bunyi krik 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 seperti itu dia. Jadi memang itu digunakan kalau di India itu dipakai oleh perempuan itu untuk mereka menari. Nah, digunakan gelang kaki itu. Di Arab juga, maaf saya katakan, para penari di Arab itu juga menggunakan gelang itu. Nah, sehingga membunyikan itu. Nah, jadi
nanti dari cerita bunyi gelang tadi, oleh ulama mengatakan, bunyi gelangnya saja perempuan itu tidak boleh didengar oleh laki-laki. Apalagi bunyi mereka sendiri, kira-kira begitu. Paham ya? Jadi artinya bunyi gelang saja yang ada pada kaki si perempuan, itu bisa membuat si laki-laki ini kadang-kadang mereka ini terpesona dengan perempuan. Bunyi gelang itu bunyi benda ya, bukan bunyi orangnya. Apatah lagi bunyi suara perempuan. Nah, sehingga nanti dari sini oleh sebagian para ulama mengatakan bahwa suara perempuan itu aurah. Begitu kan? Itu satu, ya. Itu terkait dengan suara. Nah, tetapi pendapat ini tidak boleh dipahami secara mutlak bahwa setiap suara perempuan itu menjadi aurah. Suara perempuan itu menjadi aurah kalau suaranya memang tujuan dia bersuara untuk membuat laki-laki terpesona. Karena perempuan itu dia suaranya bisa membuat laki-laki terpesona, tapi pada masa yang sama dia juga bisa membuat laki-laki ini takut dengan dia. Nah, jadi misalnya mama kita kalau marah itu kan tidak ada orang terpesona dengan perempuan marah. Tidak ada kan? Perempuan juga bisa maki-maki, perempuan juga bisa marah-marah, dan orang tidak ada yang terpesona dengan perempuan yang maki-maki, perempuan marah-marah. Tidak ada orang yang dimaki sama perempuan, yang dimarahi sama perempuan, tiba-tiba syahwatnya naik ke si perempuan itu. Nggak ada itu. Nggak mungkin. Ya? Itu berlawanan, secara hukum akal berlawanan. Ya. Jadi ada kondisi di mana memang perempuan itu suaranya mendayu-dayu, merayu-rayu. Ya, nah dalam kondisi seperti itu suara perempuan itu aurah. Karena itu bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Dan itu maksud daripada gelang tadi. Maksud gelang itu untuk membuat laki-laki syahwat kepadanya. Nah, jadi kalau si perempuan bersuara, yang tujuannya adalah untuk merayu laki-laki, membuat laki-laki terpesona dengannya, maka suara itu aurah dan itu hukumnya haram didengar. Dan perempuan haram memperdengarkan suara itu kepada laki-laki. Jadi kita yang dengar juga tidak boleh, memperdengarkan juga tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk membangkitkan birahi laki-laki. Itu kalau suara seperti itu. Tapi kalau suara seperti tadi saya katakan, ibu kita dengan kita, atau nggak usah ibu kita dengan kita lah, karena ibu dengan kita itu pasti itu karena muhrim itu kan, itu tidak ada cerita itu. Bagaimanapun suara ibu kita itu suara ibu kita dan halal kita dengar, mubah kita dengar, tidak ada masalah. Ini bagaimana dengan guru di sekolah misalnya, seorang ibu guru mengajar. Nah, jadi ada kondisi di mana suara perempuan itu dia memang, dan dulu jangan lupa ya, dan ini yang menyebabkan kenapa pendapat yang di belakang tadi kita tidak bisa terima apa adanya, harus dibuat syarat. Suara tadi itu dia akan menjadi aurat, suara perempuan tidak boleh diperdengarkan dan tidak boleh didengar kalau dalam dia bersuara dia membuat-buat suaranya mendayu-dayu ya, yang tujuannya adalah untuk merayu laki-laki. Itu suara yang diharamkan dan itu suara perempuan di situ aurat, harus dihindari dan harus ditutup suara itu. Tidak boleh dibunyikan dia. Nah, tapi kalau misalnya suara biasa normal, dulu Aisyah itu berbicara di hadapan laki-laki, istri Nabi. Ya. Jadi Ummu Salamah, dulu banyak para sahabat, itu mereka berbicara di hadapan laki-laki. Nah, jadi ada konteks, ada tempat, ada kondisi di mana kita boleh dengar suara perempuan. Nah, contohnya di mana misalnya seorang hakim misalnya. Dia perlu saksi. Perempuan ini boleh jadi saksi, boleh. Dalam kasus tertentu perempuan jadi saksi. Nah, di situ perempuan menyampaikan kesaksiannya dengan bersuara. Dan suaranya boleh didengar, itu tidak haram. Begitu juga dalam transaksi jual beli misalnya, si penjualnya perempuan atau sebaliknya pembelinya perempuan, boleh didengar, boleh. Jadi dalam muamalah ini kalau ada perlunya maka boleh didengar. Cuman syaratnya si perempuan dalam bersuara itu dia tidak boleh mendayu-dayu, merayu-rayu sehingga membuat laki-laki yang mendengarnya itu bangkit syahwat atau birahinya. Selama hilang daripada tujuan itu, maka suara perempuan itu boleh didengar. Nah, tapi sekali lagi, boleh mendengar suara perempuan sama dengan bolehnya melihat perempuan. Boleh tidak melihat perempuan? Boleh, kalau ada tujuan dan maksud. Kalau tidak ada tujuan dan maksud, maka tidak boleh lihat perempuan. Dan itu yang Allah katakan, wa qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan wajah dan mata mereka ketika berhadapan dengan perempuan. Tetapi ketika misalnya kita perlu dengan perempuan,
seperti jual beli misalnya, perlu melihat. Seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan, dia perlu melihat. Maka boleh melihat perempuan itu seperlunya saja. Misalnya seorang guru, dia dengan muridnya, kebetulan muridnya perempuan, dia perlu melihat. Kalau dia tidak lihat, misalnya dikhawatirkan terjadi misalnya kecurangan dalam ujian misalnya. Maka dia perlu melihat, bahkan dia boleh menyingkapkan cadar yang dipakai oleh si perempuan itu. Walaupun dia perempuan itu pakai cadar, coba buka cadarnya. Mau lihat ini, orangnya sesuai nggak dengan fotonya ini. Kadang-kadang orang sekarang pakai cadar, tapi di belakang orang lain, di balik cadar itu. Orang curang, gitu kan? Dia memanfaatkan kondisi itu, sehingga kemudian di dalamnya ternyata sudah bukan orang yang ada di foto yang ada di kartu ujian itu misalnya. Bisa-bisa saja. Berapa banyak itu teroris kadang-kadang di airport segala macam. Mereka berselindung di balik hijab, cadar tadi itu. Ternyata di dalam cadar itu orang lain. Bukan seperti orang yang ada dalam dokumen paspor tadi dan seterusnya. Jadi ini kondisi-kondisi di mana kita boleh melihat si perempuan. Nah, begitu juga dengan suaranya. Boleh dengar. Dan di situ tidak dikatakan suara perempuan aurat. Dan dia tidak haram untuk didengar. Kalau ada perlu dan maksud ataupun tujuannya. Saya kira ini clear ya. Jadi suara perempuan itu aurat kalau kondisinya seperti tadi. Mendayu-dayu dan seterusnya, dan tujuannya memang untuk membangkitkan birahi laki-laki. Dia tujuannya memang untuk menggoda laki-laki. Untuk tujuannya memang untuk membuat laki-laki tergoda kepadanya. Itu suaranya, itu tidak boleh didengar. Nah, nanti dari sini oleh para ulama nanti mengkiaskan kepada suara perempuan yang bernyanyi. Masuk dalam kategori ini. Suara perempuan yang bernyanyi itu kan mendayu-dayu itu. Membuat kita itu senang dengan suaranya. Dan itu kan tidak ada faedahnya. Secara agama loh ya. Tidak ada faedahnya secara agama itu. Jadi itu tidak dibolehkan dengar. Kalaupun misalnya itu tidak haram, tidak kurang daripada hukumnya makruh mendengar suara perempuan bernyanyi. Nah, begitu juga nanti kita tambah sedikit lagi. Bagaimana dengan perempuan misalnya yang berpidato misalnya? Nah, itu nanti hukumnya itu tidak pada suara. Karena kalau dia berpidato, suaranya tidak mendayu-dayu pastinya. Perempuan berkampanye misalnya. Gitu kan? Ada perempuan berkampanye, ada perempuan berpidato. Kan ada sekarang itu sebagian tuh perempuan itu tampil di ruang publik. Jadi misalnya di ruang publik dia menjadi penceramah. Di Pulau Jawa banyak tuh. Ya, kayak Mama Dedeh kalau di TV itu misalnya kan. Dia kan tampil di ruang publik, kemudian dia berbicara dan seterusnya. Nah, kita mengatakan selama dalam penampilannya di ruang publik, di panggung, apakah panggung itu panggung terbuka ataupun panggung yang tertutup, misalnya seperti di studio televisi misalnya, maka itu boleh-boleh saja selama tidak memenuhi unsur tadi itu, yang tujuannya adalah untuk membuat laki-laki tertarik kepadanya. Nah, kalau dia misalnya kayak Mama Dedeh itu, dia betul misalnya di situ dia menyampaikan ilmu, ya tujuannya memang memberi pencerahan misalnya, itu kan ada perempuan lain yang tujuannya seperti itu, maka boleh-boleh saja. Boleh saja kita mendengar suaranya dan boleh melihat wajahnya. Ya. Tentu dengan tujuan apa? Dengan tujuannya kita bukan untuk melihat wajahnya, tapi kayak orang jualan lah. Ya, ada kondisi memang kadang-kadang kita perlu melihat orangnya. Jadi ada kadang-kadang dia mempraktekkan sesuatu, kadang-kadang gerakan-gerakan tertentu itu bisa memberi penjelasan lebih rinci ya kepada orang yang mendengar ataupun orang yang melihat. Nah, maka kalau sekadar itu tujuan kita melihat, maka boleh. Ada masalah. Dan mendengar suara perempuan yang tadi pun itu juga tidak masalah. Nah, kenapa? Karena dia tidak berbicara untuk tujuan tadi. Dia berbicara untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya. Dan kita katakan tadi bahwa Ummul Mukminin Aisyah dulu itu juga datang orang tanya kepada beliau. Yang datang itu bukan perempuan, itu sahabat laki-laki. Sahabat laki-laki datang tabi'in itu ya, yang laki-laki datang kepada beliau, mereka bertanya ya, dan beliau menjawab. Jadi Aisyah itu dulu berfatwa di kalangan para sahabat dan di kalangan para tabi'in. Dan itu diwakui oleh semua para ulama bahwa peristiwa itu terjadi, dan ini menunjukkan bahwa untuk kondisi yang seperti itu, karena ada perlunya, ada pentingnya, maka suara perempuan itu tidak dianggap aurah. Dan dia boleh berbicara di hadapan laki-laki selagi dia terjaga dan aman daripada fitnah. Saya kira demikian ya, wallahu a'lam. Oke, baik, terima kasih Ustaz, karena berhubung waktu juga buat teman-teman yang belum bisa jawab pertanyaannya. Semoga insya Allah minggu depan kita bisa
menanyakan kepada Ustadz, atau nanti jika pertanyaan dari teman-teman saya akan kasih ke Ustadz agar minggu depan Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik. Ya boleh, nanti mungkin minggu depan kita kumpul aja pertanyaan kalau ada, Arif. Nanti minggu depan insya Allah kita mulai dengan pertanyaan lah. Jadi tidak perlu pembukaan dari saya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan gitu kan. Jadi kita langsung mulai dengan menjawab pertanyaan. Saya kira itu, ya. Biar habis pertanyaannya terjawab. Insya Allah. Baik. Oke. Kira demikiannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Iya, untuk buat teman-teman kita akan jawab depan seperti yang bilang Ustaz tadi ya. Mohon maaf juga buat teman-teman yang belum terjawab. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz yang telah memberi ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang diberi oleh Ustaz bermanfaat dan juga disambung kita untuk lebih baik lagi. Untuk lebihnya kita serahkan kepada Firdaus untuk kita tutup acara ini. Baik sahabat kreatif, demikian kajian Islamiah kita di kesempatan hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di studio Google Meet. Kita libur ya selama minggu depan sampai selesai Idul Adha, dan nanti kami akan menginformasikan kembali kajian bersama Ustaz Syarial. Tentunya pantengin terus media sosialnya Gelora Radio, dan bagi Anda yang ketinggalan kajian ini, Anda bisa mendengarkan kembali di YouTube Gelora Radio nantinya. Saya Wali Firdaus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.